Tak lama kemudian, tiba-tiba terdengar olehnya suara angin gemuruh dari arah berlawanan dan seolah menerpa sekeliling tempat ia berhenti. Anehnya, meskipun terdengar suara angin kencang, namun ranting pepohonan termasuk pohon randu di sampingnya tidak terlihat bergerak sama sekali. Kisah ini berasal dari seorang pedagang bakso. Sebut saja Kardio. Ia tengah bekerja seperti biasa keliling kampung untuk menjajakan baksonya. Kisah ini dituliskan berdasarkan cerita pengalaman Kardio saat berjuang mencari uang demi menikahi wanita idamannya. Wajar saja jika seorang lelaki sangat bersemangat ketika memiliki niatan untuk menikahi wanita yang sangat ia cintai. Demikian pula dengan Kardio yang sangat antusias dalam berjualan bakso untuk biaya pernikahannya kelak. Waktu itu hari Minggu, malam Senin, di mana penduduk kampung tempat Kardio biasa berkeliling berjualan bakso usai mengadakan pemilihan kepala kampung. Menurut pengalamannya, setiap malam Senin dagangannya selalu laris manis. Sehingga di malam itu Kardio sengaja membawa stok bakso lebih banyak dibandingkan hari-hari biasanya. Maklum saja, selain kejar setoran, dia juga merasa perlu bekerja lebih keras agar segera bisa menikahi wanita idamannya sebelum dilamar oleh orang lain. Namun, sepertinya harapan dan impian Kardio di malam itu tidak bisa kesampaian. Karena selain tidak terlihat warga yang berkumpul, malam itu pun suasana kampung tempatnya keliling berjualan juga terlihat sangat sepi dibanding hari-hari sebelumnya. Lantas, ia pun merasa kecewa dan beranggapan jika acara pemilihan ketua kampung di siang tadi membuat semua warga merasa lelah dan capek sehingga memilih untuk beristirahat di rumah. Waktu telah menunjukkan pukul 9 malam. Sebelum semangkok bakso pun terjual di malam itu, untuk sedikit melepas lelah, Kardio berhenti di bawah pohon randu atau pohon kapas yang di sampingnya terdapat tiang dan lampu listrik sebagai penerang jalan. Sambil melepas lelah, Kardio memukul mangkok bakso secara bertahap agar suaranya terdengar oleh warga sekitar. 1 menit, 2 menit, hingga 10 menit berlalu, Kardio secara bertahap memukul mangkok baksonya. Namun, masih tidak ada seorang pun yang terlihat keluar rumah untuk menghampirinya. Ya udahlah, kali aja malam ini memang bukan rezekiku. Gumam Kardio dalam hati. Tak lama kemudian, tiba-tiba terdengar olehnya suara angin gemuruh dari arah berlawanan dan seolah menerpa sekeliling tempat ia berhenti. Anehnya, meskipun terdengar suara angin kencang, namun ranting pepohonan termasuk pohon randu di sampingnya tidak terlihat bergerak sama sekali. Pengalaman mistis Kardio akhirnya diawali juga di mana lampu penerang jalan yang berada di samping pohon randu mati secara mendadak. Dengan refleks, Kardio mengarahkan mukanya ke atas, seolah sedang mencari apa gerangan yang membuat lampu itu mati. Saat ia mengarahkan wajahnya itu, terlihat sosok hantu berpakaian putih yang sedang duduk di atas ranting pohon randu tepat di atasnya berdiri. Tanpa berpikir panjang, Kardio bergegas mendorong gerobak baksonya untuk segera menyingkir dari tempat tersebut. Rasa kaget bercampur merinding, seolah semakin membuat Kardio ketakutan, beriringan dengan terciumnya aroma bangkai yang membuatnya sangat mual.
Perjalanan Kardio di malam itu sepertinya belum selesai sampai di situ saja. Dia masih berkehendak kembali keliling kampung, meskipun dengan hati was-was dan gelisah atas kejadian yang baru saja ia alami. Meskipun ia menyadari jika yang dilihatnya tadi adalah penampakan sosok hantu kuntilanak, namun dia tidak memiliki pilihan lain kecuali kembali menjajakan dagangannya. Setelah sekitar 15 menit mendorong gerobaknya, akhirnya terlihat pembeli pertama memanggil dan menghampirinya. Sambil membuat bakso, Kardio menceritakan perihal kejadian yang baru saja ia alami, yakni melihat sosok kuntilanak di pohon randu yang masih berada di kampung itu juga. Aneh dan kembali merinding, kala itu tiba-tiba tercium aroma wangi semerbak layaknya bunga melati yang sedang mekar. Singkat cerita, pembeli telah masuk ke rumah dan Kardio kembali mendorong gerobak sambil memukul mangkok sebagai pertanda seorang penjual bakso sedang lewat. Tak lama kemudian, terdengar suara seorang wanita dari arah belakang, seolah meminta dirinya untuk berhenti. Ban, beli bakso. Ban, beli bakso. Namun, begitu Kardio menolehkan wajahnya ke belakang, tak terlihat seorang pun. Kejadian ini sampai terulang sebanyak 3 kali. Dan pada panggilan terakhir, Kardio melihat sosok wanita yang tidak begitu dia kenal berjalan mendekatinya dan membawa mangkok. Kardio pun lantas berhenti, karena dia yakin wanita itu adalah seorang pembeli yang ingin membeli baksonya. Kardio menunggu pembeli itu, dan seperti biasa, dia menunduk ke bawah dan membesarkan nyala kompor yang dipakai agar air tempat merebus mie segera mendidih. Seusai membesarkan nyala kompor, Kardio kembali berdiri dan menoleh ke arah wanita yang tadi memanggil dirinya. Namun, apa yang terjadi? Dia mendapati sosok kuntilanak yang tadi tengah berdiri tepat di belakangnya. Saking merasa takutnya, Kardio bergegas mendorong gerobaknya tanpa menghiraukan air rebusan dan banyak botol-botol saus kecap yang berjatuhan karena rasa takut yang tidak terbendung pada saat itu.